Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Lentera Nur. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, zina merupakan suatu perbuatan tercela yang sangat dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah pun tak segan-segan menghukum hambanya yang berani melakukan perbuatan tersebut. Setidaknya umat Islam patutnya menghindari perbuatan zina. Selain dapat membuat Allah murka, ternyata perbuatan zina akan menimbulkan 3 hal berbahaya bagi para pelakunya. Lalu, apa saja 3 akibat tersebut? Yang pertama adalah membuat Allah Subhanahu wa taala sangat murka. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci perbuatan zina dan telah melarang umatnya melakukan perzinaan yang sangat buruk dan tercela. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32. Akibat kemurkaannya terdapat perbuatan zina, Allah tak segan-segan menghukum para pelaku zina di dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Perempuan yang berzinah dan laki-laki yang berzinah, maka tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali darah. Dan janganlah belas kasihan kamu kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang berfirman." Al-Quran Surat An-Nur ayat 2. Lalu yang kedua, menghilangkan cahaya dan keindahan wajah seseorang. Allah Subhanahu wa taala akan membuat aura wajah seseorang yang gemar berzinah menjadi gelap. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan memancarkan cahaya pada wajah orang yang gemar berbuat kebaikan, sedangkan Allah Subhanahu wa taala akan memudarkan cahaya di wajah para pembuat dosa, sehingga hanya gelap dan muram yang akan tersisa. Hal tersebut Allah sebutkan dalam surah Yunus ayat 27. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan mendapat balasan yang setimpal, dan mereka ditutupi kehinaan. Tidak ada lagi bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan muka mereka ditutup dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya." Al-Quran Surah Yunus ayat 27. Kemudian yang ketiga, pelakunya kekal di neraka. Hal tersebut akan menimpa para pelaku zina yang enggan bertobat dan enggan menyesali perbuatan mereka. Pasalnya Allah telah menyiapkan neraka sebagai azab bagi para pelaku zina. Bahkan azab tersebut akan dilipat gandakan di hari kiamat kelak. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 68-70.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang tidak menyembah roh yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapatkan pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertobat, beriman, dan mengerjakan amal soleh. Maka itu kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebajikan, karena Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 68-70. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, demikianlah 3 bahaya yang dapat ditimbulkan dari perbuatan zina, yaitu dapat membuat Allah murka, menghilangkan cahaya kebaikan di wajah, dan menyebabkan seseorang kekal di neraka, serta mendapatkan azab yang berlipat ganda. Dengan pengetahuan bahayanya zina, hendaknya kita sebagai umat Islam menghindari perbuatan keji tersebut. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.